Banyak yang bilang para teman-teman gitu segala macam, ya udah berarti lu ketika udah Lady Rockers aja gitu. Dan waktu kecil itu sih nggak ngerti Lady Rockers itu naon gitu. Terus? Ya makanya gue bilang, oh ini Nicky Astria tuh Lady Rocker ya gitu kan. Lady Rocker tuh ya perempuan bawain lagu rock gitu kenceng gitu kan. Oh ya udah, aku terima aja, oke. Aku Lady Rocker gitu. Gitu aja sih, simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Zaki Abbas dan Teh Konidio. Halo Teh. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lambo tak jumpa ya. Oh iya. Dulu pernah lihat di acara ya abang saya lah gitu di Jakarta. Cuma nyonya bilang tuh ada Teh Koni gitu kan. Cuma abis itu nggak pernah lagi lihat gitu kan. Kebanyakan di rumah. Kesibukan apa Teh? Kesibukan masih nyanyi. Terus sekarang juga lagi belajar. Apa ya? Bukan belajar, lagi bikin single. Single. Terus udah gitu juga ada baru selesai bikin dengan salah satu, boleh sebutin nggak sih BNN ya? Boleh. Aku bikin soundtrack untuk BNN Pusat. Waktu itu lagunya War on Drugs. Perang melawan drugs gitu kan. Narkoba ya? Narkoba. Makanya waktu itu kita kerjasama sama musisinya. Aku waktu itu ngambil Iwan Savenius, Edani, basisnya Edani. Kebetulan saya ngefans banget sih sama dia gitu. Jadi aku ambilnya, emang kan musiknya musik keras banget gitu kan, karena perang melawan drugs gitu kan. Jadi ya dibikin lah, akhirnya aku waktu itu ambil komposernya Iwan Savenius itu dari Edani, basisnya Edani. Baru selesai itu. Terus jadi duta BNN dong? Enggak, aku di situ cuman sebagai apa ya waktu itu ya. Ya bisa disebut duta juga sih sebenarnya. Duta narkoba ya, karena aku memang alhamdulillah tidak pernah menyentuh seperti itu. Karena aku pun nggak pernah Tapi lucu ya, ada seorang rocker ya, biasanya kan kalau ada hubungan dengan suara itu supaya keras kan biasanya dengan rokok tuh. Iya gitu, enggak lah. Enggak juga ya? Tapi kok Teteh nggak pernah gitu? Nggak pernah, aku ngerokok nggak pernah. Alhamdulillah. Terus namanya ya apalagi drugs ya, alhamdulillah kan. Nggak tahu, dari kecil nih suaranya udah kayak begini. Oke. Tahun berapa sih Teh masuk dunia musik? Mulai nyanyi ya, kalau mulainya udah kecil, dari umur 10 tahun. Emang dari kecil itu udah punya bakat nyanyi? Udah, karena gini, sosok keluarga kita ini musisi semua, semua. Memang tidak terkenal waktu itu, cuman dari kakek sendiri kan, kalau itu ada dari mama tuh Belanda Bon. Oke. Kakek saya tuh Lawalata, pendeta di Cimahi terkenal ya pokoknya, gitu. Nah kakek saya itu dulu. Nah terus udah gitu, mungkin karena saya dulu sering dibawa ke gereja kali sama kakek kan ya, kakek kan karena pendeta, aku jadi sering kayaknya olah vokalnya di situ, gitu. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan, kok suaranya jadi beda ya gitu. Jadi kok makin kenceng, makin keras. Nah, terus lagi waktu itu zaman itu kan itu semua kiblatnya tuh Lady Rocker sama Nicky Astria ya, gitu kan. Jadi setiap ada event apa, Agustusan apa segala macam, pasti kita tuh bawa lagunya Nicky Astria, selalu Nicky Astria. Akhirnya keolah sendiri kali suaranya. Jadi ya banyak yang bilang para teman-teman gitu segala macam, ya udah berarti lu ketika udah Lady Rockers aja gitu. Dan waktu kecil itu sih nggak ngerti Lady Rockers itu naon gitu. Terus? Ya makanya gue bilang, oh ini Nicky Astria tuh Lady Rocker ya gitu kan. Lady Rocker tuh ya perempuan bawain lagu rock gitu kenceng gitu kan. Oh ya udah, aku terima aja, oke. Aku Lady Rocker gitu. Gitu aja sih, simpel. Itu kan angkatannya Nicky Ardila juga ya? Aku sama Nicky dulu. Jadi gini, ceritanya kenapa aku bisa rekaman. Aku jadi banyak ngomong ya? Gak apa-apa. Ngomong. Emang saya teman curhat di sini. Gitu ya. Jadi gini, dulu tuh aku zaman kita tuh dulu zaman Teteh selalu ada festival kan. Iya. Festival band lah, festival Lady Rocker lah, segala rupa itulah.
Nah, zamannya dulu tuh ada di tempat salah satu namanya tuh Pasundan Plaza. Ingat ya? Pasundan Plaza tuh di Mas Kumambang, di belakangnya Hotel Horizon. Iya. Nah, itu di situ. Nah, di situ tuh dulu gudangnya lady rocker dan musisi rock tuh di situ. Kalau bikin festival. Kebetulan aku waktu itu pernah ikut festival situ. Umur aku waktu itu masih 12 tahun. Masih SD kelas 6. Saingannya waktu itu aku sama kalau nggak salah, Mbak Sandy. Oke. Sama Temel, ngisi Temel. Itu kan dia nggak bisa jual dari saya. Bawain lagunya Temel gitu kan. Karena aku masih kecil, yang lain Inkai itu ada semua. Aku SD cuman sendiri aku SD di situ. Yang lainnya udah pada SMP, SMA, anak bawang lah. Dapatlah aku di situ harapan 1. Mel juara satunya waktu itu. Nah dari situ aku menanjak SMP kelas 1, kelas 2. Aku punya grup band namanya Imperial, anak-anak semacam indie. Nah, aku masuklah ke situ ke mereka. Satu lagi gini, dulu tuh ada channel program channel 2 gitu di TVRI dulu namanya itu. Nah, aku ikutan festival waktu itu, festivalnya Jarum Rock Music Contest. Iya. Dulu waktu itu di situ ada salah satu produsernya Jamrut, ada Rox Labor. Nah, aku ikutan lah tuh. Jadi situ ada nominasinya tuh penyanyi rock terbaik, band terbaik, pokoknya terbaik lah, gitaris sama segala macam. Festivalnya di mana? Di Saparua. Itu kan pasti di situ ya. Legend banget itu ya. Sejarah waktu di situ di Saparua. Nah akhirnya ikutan tuh. Nggak boleh masuk aku waktu itu. Nggak boleh masuk karena memang masih kecil juga. Teman-temanku tuh anak-anak SMA itu kan udah pada SMA, kelas 3 gitu. Aku SMP kelas 1 waktu itu. Tapi mereka tertarik bawa aku gitu loh. Mana katanya keren suaranya. Ngerti ya bahasa Sunda? Tahu. Aku bilang, tapi orang temen asuh, gitu. Aku nggak boleh masuk, saya bilang gitu. Lu sama kurang di asuh SMA di dia, katanya gitu kan. Kata anak-anak ke teman-teman saya, udah pokoknya kamu katanya dimasukin anak SMA aja gitu. Aku sampai minta kartu pelajar. Kartu pelajar SMA 3 itu Cimindi itu. Padahal aku posisi masih SMP kelas 1. Tapi badan udah gede ya? Bongsor gitu kan. Oke. Terus udah gitu, kata teman-teman, udah semuanya kenalan aman gitu. Ya udah, ikutlah. Aku didaftarin. Vokalisnya 2 waktu itu Imperial Band itu. Yang satu cowok. Mereka tuh bawain lagu-lagunya AC/DC. Grup AC/DC dulu. Terus udah gitu, aku malahan yang si cowok bawain lagu AC/DC, aku bawain lagu Indonesia. Aku bawain lagunya Liz Darlia. Lady rocker zaman 70-an ya. 70-an. Itu di kampung saya, di Cimahi juga. Wah, saya idola banget sama dia. Tahu kan Liz Darlia? Enggak. Apa iya. Oh, gitu. Nah, aku bawain lagu dia tuh. Bawain lagu dia waktu itu lagunya tuh Misteri judul lagunya. Judul lagunya Misteri. Nah, lagu itu tuh dia juga festival waktu itu di Shanghai. Oke. Dia juara 1 di sana. Aku bawain di Saparua. Aku bawain itu ikutan ceritanya. Dulu kan babak penyisihan, semifinal, final ya, 3 dulu kan. Nah pas finalnya, aku bawain lagunya Anggun C. Sasmi kalau nggak salah. Lagunya Anggun C. Sasmi, lagu Mimpi. Berarti Anggun C. Sasmi waktu itu udah senior ya? Senior, 2 tahun di atas aku. Bawain lagunya Anggun. Aku bingung nih, aku bilang begitu masuk final itu sama Modulus, pernah tahu nggak, denger nggak? Modulus Band. Itu kan jazz. Iya. Lagu rock tuh cuman kita aja, grup saya aja. Nggak ada, semua tuh jazz. Maksudnya tuh ada main bass kayak gimana gila-gila gitu kan. Ini kok kita rock sendiri gitu kan. Bawain lagu AC/DC. Aku bilang bakal juara nggak nih? Nggak, tenang lah katanya gitu kan teman-teman. Lu Cici mana macam? Mana mau budak letih Cici? Dia tuh aku bilang, maksudnya dia mana kecil dia aja gitu. Deg-degan dong aku kan. Anjir, mana nih gitu kan? Nggak mau, aku sampai nangis di bawah panggung. Aku nggak mau, ngeri banget gitu kan. Band-bandnya kayak begini gitu, wah orang jenius semua kan. Anjir, aku bilang, ini gimana? Ini nggak apa-apa, ini ngomongnya kayak gitu. Nggak apa-apa. Aku bilang, ini gimana lagunya kayak gini gitu. Oh, karena aku masih kecil kan, aku nangis di bawah panggung.
mau nyanyi gue bilang gitu. Udah kata cuma udah bisa pokoknya kamu paling keren gitu teman-teman gitu. Terus ada pangkeren apa sih? Nah itu aku panggung begitu aku berdiri pada disurakin tuh semua. Wow gitu gemuruh kan. Wah aku tambah dapat. Ini gimana gitu kan? Wah dengan pedenya aku nyanyi. Gue lagunya Anggun Mimpi. Wah itu ada tepuk semua kan? Wah aku tuh pede kan jadi pede kan? Alhamdulillah. Pada seneng gitu kan ternyata. Yang tadinya awalnya mereka pada denger uces gitu kan. Wah asik nih gitu kan. Akhirnya ngalir lah. Ngalir gitu kan. Suasananya jadi enak. Begitu tengah malam ada pengumuman tuh. Pengumumannya malam itu juga. Band kita, Imperial Band itu kita dapat di posisi kelas juara ketiga bandnya. Terus di situ kan ini katanya vokalis terbaiknya. Dulu tuh vokalis terbaik se-Indonesia. Di tahun berapa itu? Itu dulu 80-an lah. Oke. Ya kalau ini kan SMP masih kelas 1. Vokalis terbaiknya Teteh. Aku kan kaget. Nah. Yang tadinya aku nangis di bawah gitu kan. Wah, aku bilang vokalis terbaik perempuan gitu. Dapat hadiah juga atau cuma? Dapat tuh tadi ya. Jadi boleh nggak sih sebutin produk? Boleh. Masih ada sih sekarang produknya Enervonse. Oke. Itu produknya itu. Vokalis terbaik perempuan. Karena minum vitamin itu langsung jadi vokalis terbaik ya? Enggak juga. Enggak pernah minum itu. Enggak pernah. Oke. Ya, terus? Nah, kalau gue dibayar, gue pasti ngomong gitu. Oh iya. Nah, terus udah gitu, udah tengah malam tuh, hampir jam 2 malam waktu itu. Lady Rocker terbaik katanya. Lady Rocker lu bingung kan? Nggak ada Lady Rocker kan di situ kan? Oh, ada pede aja kan? Konidio gitu. Aku dari zaman festival aku udah pakai nama Konidio. Oke. Nama aku aslinya Koni Kristayuni. Kenapa Krista? Karena yang ngasih nama Opa. Yang karena orang pendeta itu kan Kristen kali Kristiani maksudnya. Nah aku seneng sama Ronnie James Dio, penyanyinya Black Sabbath. Aku ngarang-ngarang aja. Pokoknya orang ngarang yang eta. Aku namanya pengen itu Koni Dio kayaknya keren deh. Itu kan Ronnie James Dio. Iya. Itu kan sama cowok. Aku sempet ngobrol apa teman-teman. Tapi tomboy dulu ya? Sangat. Oke. Koni cowok banget. Gitu. Tapi gak sakit. Iya. Aku masih normal. Normal ya. Nah terus? 2 kali menikah sih. Nah pada akhirnya udah gitu, akhirnya dibilang kan, Lady Rockers terbaik katanya se-Indonesia. Hah? Itu culang-cilang, aku bingung gitu. Ngerti gak sih culang-cilang? Iya. Gue bingung. Karena aku polos masih kecil gitu kan. Bingungnya, Lady Rocker. Yang aku tahu Lady Rocker tuh gue dalam hati gitu kan. Gak ada lagi gitu perempuan. Itu yang mau dulu juga ada vokalisnya cewek banyak gitu. Cuman yang dibilang Lady Rocker tuh cuma Koni doang gitu kan. Aku yang ngerasa aku doang gitu. Mas itu dari grup Imperial Band katanya. Wah gitu, bener-bener terharu. Nangis lagi dong gue gitu. Nangis gitu kan. Maksudnya, ini bener gak sih, nyata gak sih gitu. Lady Rock Indonesia gitu kan, juara 1. Ini beneran? Ya bener. Aku digendong-gendong sama temen-temen, karena kecil kan, anak kecil gitu. Digendong-gendong, tuh kan katanya. Kenapa gak pede gitu kan. Alhamdulillah aku bilang gitu kan. Langsung, temen-temen pada nonton. Kecil-kecil cabai rawit gitu. Begitu aku dibilangin aku juara 1 itu dapat piala gitu kan. Piala juga itu dari wali kota. Terus dari sponsor Enervonse dan lain-lain. Aku bilang, wah keren gitu ya. Aku pede aja banget pada saat itu. Wah keren gitu. Ini beneran? Aku nanya lagi ke panitia. Ini bener? Saya juara 1 se-Indonesia. Iya beneran katanya. Kok ini juara 1 katanya. Lady Rockers Indonesia. Bilang, Indonesia gede banget gitu. Oh sombong gitu. Ya maksudnya anak kecil gitu ya, anak kecil dikasih kepercayaan seperti itu sombong dong. Betul. Gak sombong untuk gimana enggak, maksudnya wah pede aja jadi pede gitu. Jadi teman-teman aku yang sebelah juga akhirnya anak-anak mau dulu sih yang tadinya pada gimana gitu kayaknya ngecilin banget ya. Siapa sih lu gitu ya. Akhirnya semua pada gimana gitu sama aku nih. Dari situlah
siapa Konidio itu sebenarnya. Di SMP itu ya. SMP kelas 1. Jadi pada saat pulang besoknya masuk sekolah, tanggapan teman-teman di sekolah gimana? Teman-teman sekolah sih udah pada yakin, lu pasti juara katanya. Koni nggak pedenya karena Koni masih kecil. Terus udah gitu, ya saingan gitu tuh anak-anak jazz semua itu yang bikin aku down tadinya. Oke. Nah, itu kan SMP tuh. Tapi dapat kartu SMA. Jadi kalau SMA dapat kartu mahasiswa. Enggak, aku nggak sampai ke situ. Nggak sampai segitu. Nggak sih. Udah, dari situ perjalanannya aku jadi artis. Oke. Di SMA udah masuk jadi artis lah. Ya? Jadi begitu aku juara itu, kebetulan waktu itu di situ apa namanya jurinya tuh ada mantan suami. Oke. Aku ketemu dia tuh di situ, kakaknya Niki. Nah dari situlah aku dapat apa namanya hadiah katanya, hadiah rekaman katanya, khusus buat penyanyinya aja. Oke. Nah kok perasaan di situ nggak ada nominasi itu gitu kan? Kok tiba-tiba aku dapat hadiah untuk rekaman gitu. Ya alhamdulillah. Di SMP itu udah rekaman dong ya? Udah rekaman. Udah keluarin album juga? Udah. Yang Setitik Air yang tadi aku nyanyi. Setitik Air juga lagunya. Itu album pertama? Album pertama. Itu ciptaannya Kang Deddy, almarhum Deddy Dores. Oke. Gitu. Dan itu single waktu itu? Oh enggak, zaman dulu belum ada single ya. Belum ada. Zaman dulu tuh udah album aja. Album? Berapa? 10 lagu, 11 lagu, 12 lagu. Dan yang lagu paling hitsnya? Paling hit gitu. Itu Setitik Air. Air. Tapi lagu-lagu lain bagus juga kan? Alhamdulillah. Oke. Ada beberapa. Jadi aku tuh udah 9 album semuanya. 5 album. Terus album kedua di SMA? Album kedua udah SMA kelas 1. SMA ada judulnya Bawalah Aku Pergi, ciptaannya Nantono. Oke. Dari situ aku ada lagi boomingnya lagunya Inga Kristi duet sama Amy Search, Cinta Kita. Masuklah juga aku diduetin sama penyanyi rock dari Energi Jiran juga. Namanya Rahim Aruf, judul lagunya Langkah Pasti. Tapi sebelumnya si lagu Langkah Pasti ini pernah dibawain sama Rahim di sana dengan judul Istana Menanti. Oke. Gitu. SMP lulus lah ya. SMA lulus juga dong? Enggak. Lulus dong, langsung aku lulus. Kakunya udah senang dengan apa nih? Dunia artis Ya. jadi ya. Gitu. Oke. Terus kuliah enggak? Aku sempat kuliah, ada di salah satu fakultas di Bandung. Tapi cuma beberapa semester. Karena sudah menikmati hasilnya, udah males. Jadi udah, ngapain sih kuliah? Ya, pada saat itu. Tapi sekarang aku rugi loh. Kenapa? Aku nggak punya gelar. Karena aku merasa dulu ya udahlah ya, kita namanya anak kecil udah punya duit banyak, gitu kan, maksudnya pelajar udah punya uang banyak, ngapain sih nerusin sekolah? Nah itu aku bego gitu sih aku ya. Nah dari 9 album ini yang paling penjualannya paling banyak album apa tuh? Dari album Setitik Air yang paling dahsyat sih. Setitik Air tuh sampai nembus ke Malaysia, Singapura, sama Langkah Pasti. Karena itu Langkah Pasti kan kita promonya juga sampai ke Malaysia. Gitu. Alhamdulillah. Album terakhir tahun berapa sih teh? Album terakhir judulnya Salah. Salah tuh kenapa judulnya salah? Judulnya tuh hilang, hilang aja udah. Makanya kayak kita kasih nama ke anak kan ya, jangan hati-hati gitu, nama kan doa gitu. Nah kayak kita nih pencipta lagu, bikin lagu juga hati-hati dengan judul. Takutnya ya ada sesuatu kayak almarhum ke mama aku ingin pulang, berpulang lagi ya gitu kan. Ya sebenarnya aku juga nggak tahu masalah itu ya. Cuman kan kebanyakan begitu ya. Kayak aku judul lagu aku dan terakhir tuh tahun 2000 pas sih kalau nggak salah. Ya. Tahun 2000 itu judul lagunya Hilang. Ya hilang udah. Nangis ya, gitu takut aku ya. Jadi itu nggak mana gitu. Tapi kan masih tetap manggung kan? Gue masih alhamdulillah. Cuman si album itu yang bikin aku hilang. Itu judulnya Hilang. Goblok sendiri. Tapi maksudnya gini nih, nyesal nggak pada saat bikin album judulnya Hilang gitu? Maksudnya kenapa bukan judul lain gitu? Nyesal dong. Jadi begitu lagu itu hilang, kok gue nggak ada yang manggil nyanyi lagi gitu kan? Terus lagi kayaknya gue tuh hilang benar-benar hilang kayak ditelan bumi gitu. Nyadarnya kapan tuh? Setelah hampir setahunan gitu lah. Kok job nyanyi juga sepi gitu kan? Udah ini apa yang salah gitu kan? Terus orang tua ya, almarhum mama papa masih ada. Kayaknya ini deh judulnya Salah. Gitu. Lagunya bagus, keren.
bisa dilihat di YouTube. Lagunya bagus. Hilang. Jadi sekarang intinya kalau misalnya bikin album itu judul itu harus yang sembarangan. Jadi kayak kita punya anak, jangan kasih sembarang nama gitu kan sama anak. Kayak begitu mungkin ya gitu. Setelah lagunya Nike tuh almarhum, mama aku ingin pulang tuh dibawain sama kopi dulu. Ada terus sama Nike, ya udah hilang pulang. Nah kalau aku sih benar-benar hilang yang ada job gitu loh. Tapi kalau nyanyi masih ada, kadang-kadang juga ada. Tapi nggak seintens kayak dulu gitu ya, sebulan 3-4 kali nyanyi. Yeah. Ini sama-sama bilang 1 tahun. Aku hilang aja gitu. Terus kesibukannya apa itu? Ya di rumah aja banyak ya. Oke. Di rumah ngurus mama, karena mama waktu itu mama kan sakit. Mama aku sakit, meninggal sakit gitu. Jadi ya udah aku di rumah aja. Lebih ngurus ke mama gitu. Lebih banyak meluangkan untuk orang tua. Karena aku memang tulang punggung ya. Oke. Aku 6 bersaudara. Aku anak kedua dari 6 bersaudara itu anak kedua. Jadi ya gimana pun mama dulu yang nganterin aku nyanyi kemana-mana, dan kenapa juga gitu kan. Di saat dia masih ada dan butuh kita, sekadar dia juga sakit, ya sudahlah gitu. Aku abdikan semua buat dia. Gitu. Fokus ya. Fokus sama mama. Gitu. Sama dengan itu ya. Siapa tuh? Vokalis Spaghettos juga, ibunya sakit, dia fokus ke ibunya. Kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah kok sampai saat ini kok rezekinya nggak hilang. Mau kecil mau besar ya aku syukurin aja. Oke. Gitu. Aku anak 3 sekarang. Udah gede semua kan? Udah, laki-laki 2, perempuan 1. Yang laki baru nikah, baru 1 tahun, belum punya cucu. Belum punya. Jadi masih belum nenek-nenek berarti. Hampir. Karena kan belum punya cucu. Tapi aku udah nenek-nenek mau gini aja. Enggak ya? Gitu. Yang 2 kuliah. Oke. Pada saat masuk ke dunia musik itu kecil kan, apakah orang tua itu udah ngedukung kok? Maksudnya ini kan harus prosesnya sekolah dulu lah gitu kan? Sebenarnya sangat mendukung karena mereka juga udah tahu potensi anaknya ya. Karena mungkin dari kecil udah senang nyanyi, sudah ajak-ajak sama opa ke gereja juga aku nyanyi, sama orang-orang tua gitu kan. Suaraku paling kenceng di gereja gitu. Makanya opa juga, mama, papaku, ya udah nyanyi aja. Oke. Teh, itu kan opa non muslim ya? Teteh muslim? Aku muslim alhamdulillah. Sempet aku karena sering diajak opa ke gereja, aku sempat mau dibaptis, cuman karena keluarganya papa tuh muslimnya kuat ya, kan keluarga kiai, kita gitu kan di daerah Cililin sana, Bandung Barat. Sempet aku mau diajak sama opa, karena aku kesayangan opa banget, gitu kan. Karena mungkin ini Ambon banget kali gitu, bisa nyanyi apa segala gitu kan. Oh, Lawalata itu Ambon ya? Ambon. Oke. Oscar Lawalata, Ambon. Sempet aku kayaknya mau Kristiani gitu, cuman dia papa larang, gitu. Kata mau ya nggak bisa gitu, ya udah. Ya akhirnya aku cuma ngikut-ngikut aja gitu ke gereja. Sampai saat ini alhamdulillah muslim. Oke. Kalau mama ya, mama nikah sama papa tuh memang mualaf. Gitu. Ya, mama kan anak pendeta ya. Gitu. Nikah sama papa ya mualaf. Setelah melahirkan aku. Jadi dia nazar ya, mama tuh nazar. Kalau anak saya perempuan, saya mau masuk Islam dan ikut suami. Ya benar, lahirlah aku, anak kedua. Lahir aku, masuk Islam dia. Ya alhamdulillah, bawa berkah kali. Di saudara itu yang jadi singer itu cuma Teteh? Semua bisa nyanyi, cuman kayaknya aku lebih berani kali gitu ya. Lebih berani, lebih sering menonjolkan diri gitu. Jadi kalau ada Agustusan apa, pengen nyanyi aja gitu bawaannya. Gak ada yang nyuruh juga pengen nyanyi. Pengen di atas panggung lah ya, pengen tampil ya. Pengen tapi, gimana Agustusan, gimana aku pengen nyanyi. Aku lagi kecil ya dulu ya, lagi umur 10 tahun. Kata apa, kamu kan diundang untuk pengen nyanyi tuh. Tapi ada gak dibayar juga pengen nyanyi. Pernah aku dibayar cuma pakai nasi bungkus. Yang nyanyi, yang penting aku nyanyi ada di panggung gitu. Aku orangnya ini banget sih, cuek gitu, sudah gitu. Ya gini lah aku gitu, aku nggak mau neko-neko orangnya. Kalau cewek tomboy itu kan susah membuka diri terhadap yang mau deketin dia lah gitu. Takut cowoknya. Kan? Takut cowoknya. Ini laki banget sih.
Gitu. Koni cowok banget gitu kan. Makanya kalau orang mau deket kayak cowok dulu gitu ya, mau deket siapa gitu ya. Aku kan pernah deket sama salah satu vokalis siapa, gitu tahu ya. Sempet deket banget sama dia, sempat mau nikah sama dia nggak jadi. Itu gue galakin dulu awalnya, sampai serem gitu dia, sampai takut. Mau perempuan gini banget gitu. Tapi alhamdulillah, karena aku sering juga diajarin sama mama, sama papa. Terus begitu katanya Kon, Non, aku dibilangnya panggilnya di rumah Non. Nona dipanggilnya di rumah dulu. Nama kecil saya tuh Nona di rumah. Yang gitu katanya. Oh cowok sama siapa katanya judes tering katanya gitu kalau orang Sunda. Jangan sombong katanya, jangan judes, jangan katanya, nggak boleh gitu sama laki-laki. Nanti katanya kamu bakal punya suami. Aku mikir lama-lama, oh iya bener ya. Kenapa lagi pada takut sama gue kali karena gue cuek banget, judes gitu kan. Aku tuh paling males sama cowok. Udah nggak mau, nggak suka. Sama cowok ya main aja gitu. Aku main apa segala, main kelereng apa segala macam, main layangan. Aku cowok banget ya pokoknya mah gitu. Nah terus udah gitu kata mama. Sampai pada suatu ketika aku diajak main bola sama teman. Karena bapakku kan pelatih bola Persija dulu. Persija tahun 70 bapak saya. Aku pengen main bola dong, lihat papaku main bola kayaknya asik nih. Sudah dapat duit gitu kan, main bola kemana-mana di kampung-kampung. Aku ikutan main bola, punya tim cewek. Main bola aku jadi strikernya. Aku main bola loh beneran. Dibayarnya pakai apa coba? Semua pakai beras satu karung, satu grup, satu tim aku tuh dikasih. Kita pertandingannya di Subang dulu. Aku nggak punya baju bola. Punya papa aku udah aku pakai. Papa aku waktu itu mau berlatih. Celananya nggak ada, hilang, aku yang pakai. Kasian bapak ya. Iya. Papa tuh mau latihan bola kan. Kata papa, kok celana nggak ada? Itu gue sama gue lagi dipanggil di lapangan. Menang dong. Kalau video tuh menang terus aku, alhamdulillah. Karena kepedean itu. Jadi kalau punya cita-cita, ya harus pede aja. Pede, tapi memang kita punya kualitas. Betul. Gitu. Jadi Koni tuh gimana pun Koni ada, ya maaf ya teman-teman juga di Bandung sini, semua tahu lah Koni siapa. Alhamdulillah. Walaupun aku kayak begini, ya semua juga alhamdulillah menghargai aku gitu. Betul. Walaupun aku nggak kurang show agak jarang di Bandung, bukan dalam arti kata bukan orang pada nggak mau manggil aku atau gimana. Jadi teman-teman tuh ngomong, udah dia mau mahal katanya gitu kan. Bukannya mahal, aku tuh orang milih. Kalau itu orang yang milih. Jadi kalau nyanyi di mana acaranya begini, aku tuh nanyanya teliti banget. Detail ya. Detail banget. Kalau begini aku nggak mau, kalau ini aku nggak mau. Gitu. Itu Koni gitu. Jadi bukan sombong. Jadi ada orang yang misalkan baru kenal sombong gitu. Dia tuh sombong, terus mahal segala macam. Ya sekarang mau dikatakan mahal juga ya wajar dong, benar tetap. Betul. Wajarnya apa? Aku punya nama. Betul. Brand itu kan dibangun dengan susah payah. Kalau mau ceritanya, tahu jalan ceritanya, aku nyanyi jadi penyanyi itu nggak gampang loh. Orang tua aku bukan orang tua yang ada gitu. Pada waktunya dulu memang mereka tuh orang ada. Mama papaku tuh orang ada dulu. Kita tuh punya pabrik tenun dulu di Cimahi tuh. Jatuh dengan, ya nggak tahu lah saya ada apa gitu kan. Jatuh sejatuh-jatuhnya sampai nggak punya apa-apa. Aku tinggal sama mama sama papa tuh nggak punya apa-apa. Terus dari gitu aku mulai nyanyi ngerintis nyanyi. Aku bilang tenang pak, ma, ini mau nyanyi. Aku mau nyanyi, pokoknya mama sama papa nanti kaya lagi aku bilang. Ya itulah, Koni tuh kepedean terus orangnya. Gitu, aku bilang tenang, ada aku bilang nanti aku jadi penyanyi sukses, mama sama papa mau apa aku beli. Alhamdulillah itu tuh didengar sama Allah. Amin. Gitu. Jadi aku tuh sangat bener-bener memuja orang tua aku bener-bener. Jadi aku bilang mau ada mereka waktu itu, pas ada mereka itu aku bener-bener mengabdi diri tuh untuk mereka. Jadi aku sebelum berangkat ke festival tuh itu kan bayar tuh. Daftar nyanyi itu bayar ya dulu Radio Ganesha tuh. Bayar tuh 35.000. Zaman itu gede. Itu gede. Mama papaku tuh lagi nggak punya uang. Terus nggak ada punya duit. Aku bilang, aku merengek nangis sama mereka. Aku pengen nyanyi. Aku bilang, aku yang festival aku masih juara 1. Ya nggak ada uang, mau beli apa?
Mau pakai apa? Nggak ada uang. Gue bilang jual apa aja dulu. Mama punya baju waktu itu masih baru tuh bajunya. Mama punya baju baru, dijual sama dia. Cukup 35.000. Malahan lebih. Oke. Ada sampai 50.000 lebih lah. Berangkatlah aku pakai angkot, daftar sendiri aku tuh ke Radio Ganesha sama Radio North itu dulu Estrelita yang di Dago. Menang itu. Mana aku juara 1. Ih. Itu aku saking nekatnya. Karena aku bilang, aku nggak tega lihat orang tuh mama ya terutama. Sedikit nangis. Yeah. Aku bilang, udah, aku bilang tenang. Aku secuek-cueknya aku gitu sama orang tua sama adik-adik. Tapi aku orangnya tanggung jawab. Oke. Aku bilang nanti adik-adik sekolah sama aku yang bayarin. Kemudian mimpi aku tuh mimpinya gede banget gitu. Aku bilang pokoknya tenang, nanti aku yang bayarin sekolah. Mama papa ntar mau apa ntar aku beliin. Itu tuh terbukti lah. Terbukti. Iya. Doa aku tuh memang ya alhamdulillah gitu. Mungkin karena niatnya sama Allah, aku memang mau membahagiakan keluarga. Dan mau usaha lagi. Gitu. Aku pergi loh anak kecil sendiri daftar festival. SMP itu. SMP kelas 1. Cuek aja aku. Aku nggak tahu jurusannya kemana, nggak tahu. Tahu-tahu diturunin di Dago. Aku tuh mau kemana katanya Neng? Nggak tahu loh, bilang Radio Estrelita. Oh yaudah, ini katanya angkotnya ini. Mama sampai nangis tuh. Dari mana aku pulang sore-sore gini? Habis festival aku bilang. Babak penyisihan tuh. Telat aku daftarnya juga udah babak penyisihan. Aku maksa, aku bilang pokoknya nggak mau, aku pengen masuk. Udah tutup katanya. Neng udah tutup nggak bisa. Aku nggak mau, aku bilang. Coba katanya dites orang tuh baru udah dirinya tuh panitia. Pada dites aku coba nyanyi dulu. Oh nyanyi naon aku bilang gitu. Aku kan laki banget gitu. Oh nyanyi naon, ayo nyanyi lah orang. Bisa tuh channel lagu bahasa Inggris, bisa sok naon. Aku waktu itu bisa bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris tuh cuma I Want to Break Free dari Queen. Sama satu lagi Rod Stewart, I Want to Talk About It. Aku bawain lagu itu. Bisa katanya lagu itu, bisa. Aku dites di salah satu ruangan gitu sebelum nyanyi. Coba katanya kalau bisa nyanyi lagu itu, katanya boleh, katanya masuk, katanya bisa ikut ke festival ini. Nah, aku nyanyi tuh. Lagu apa? Itu aja katanya I want to talk about it. Bisa orang coba kayak gimana? I don't wanna. Aku bilang aku nyanyi itu. Kalau gini gue bengong. Oh ya katanya suaranya bagus. Udah lo masukin aja lah. Oh kok gak masuk, aku nangis gue bilang. Maksa ya? Aku maksa gitu. Masuklah aku. Ikutan 3 kali tuh babak penyisihan, semifinal, final, juara 1 aku. Aku gak punya apa-apa, gak punya baju bagus, gak punya apa. Kata papa, udah. Aku bilang ada penyanyi itu di situ. Wah, kan zaman dulu kan kayak Reni Joyusman, pakai gelang-gelang keroncong gitu kan banyak gitu. Wah, bilang pengen pakai kayak gituan gitu kan. Wah, pengen kayak Reni Joyusman, apa pakai gelang kayak gitu. Oh mahal kok tuh. Nah, dulu kan kita punya pabrik tuh di rumah. Ada bekas paralon kayak besi-besi gitu tuh. Dipakai? Enggak, dipotong setiap hari satu-satu. Dibikin satu-satu apa-apa digerinda gitu kan. Oh bikin apa? Udah diam aja. Gitu final jadi dong. Bikin 12 biji. Rencok paling keren. Di zaman itu? Zaman itu paling keren. Kan yang lain kan ya besinya juga bisa pelenyot begitu kan. Terus bikin sabuk. Wah sabuk pakai rantai-rantai gitu. Papa tuh kan seniman juga. Bisa ngelukis, bisa apa segala macam. Bisa mahal. Wah, dengan sabuknya aku bilang. Aku lihat ada penyanyi negro gitu kan. Kayak gimana kata kayak gini. Ya udah kapan ntar bikin dari kayu pinus. Bikin tuh. Bikin tengkorak di depan di sini kan. Pakai rantai-rantai gitu. Itu bapakku yang bikin. Semua pada mau. Akhirnya bapakku tuh jualan gitu. Marketingnya anaknya. Endorse ya? Nah aku jualan endorse. Oke. Wah keren juga nih papa gitu kan. Dibikin lah tuh sama papa. Terus aku bilang, Pak besok final gak ada bajunya. Yaudah katanya. Gimana ya caranya? Ada adiknya papa tuh. Namanya Manjani almarhum. Aku bilang, aku pengen punya baju ini. Udah kata Kamim. Kamim ya kan? Apa namanya pusat perbelanjaan kain tuh. Belilah kain waktu itu. Kain ya kayak jeans gitulah ya. Bikin satu style waktu itu. Atas bawah itu jeans, jaket jeans sama
dia kan penjahit kan, Yeah. si pamanku tuh, adanya papa. Bikin lah jeans, jaket jeans sama rok mini pada zaman itu. Bikin, pokoknya rocker banget deh gitu ya, sepatu segini. Sepatunya dari mana coba? Minta sama Pawan. Dikasih. Sahabatnya papa tuh ada Pawan. Dia lagi ada di Belanda waktu itu, tapi bukan sepatu untuk kerja, bukan. Sepatu jengkel lah pokoknya gitu kan. Gue lupa, sepatunya nggak ada, yaudah nanti minta sama tante siapa gitu, lupa. Kan lagi di Belanda, yaudah nanti bisa dikirim gitu. Oh yaudah, warna putih, gue bilang. Minta datang tuh, si sepatunya datang. Jadi waktu mau final tuh, bajunya dari pamanku, sepatunya dari Belanda, dari temannya papa, dari orang polisi itu, terus aksesorisnya papa yang buat semua. Jadilah di situ terciptanya saya, Konidio gitu. Jadi kalau setiap mau manggung lah ya, setiap mau perform tuh semua keluarga direpotin lah ya. Direpotin, tapi mereka senang, Gitu. bangga, Gitu. maksudnya produknya bener-bener produk home gitu. Udah home, bisa dijual lagi ya. Bisa dijual lagi, anehnya gitu maksudnya. Gue kok, Pak, udah itu jualan pada seneng nih semua. Akhirnya jualan sama Papa, gitu. Oh, mau dong bikinin, iya nanti dibikinin, cari duit. Kan alhamdulillah berkah dong. Anaknya Pak. Marketingnya bagus. Gitu. Sebenarnya nggak pengen dijual, sebenarnya cuma karena mau, sudah gitu kata Papa. Sebenarnya Papa juga nggak mikir, udah aja kasih aja ini begitu. Cuma teman-teman aku, udah om dibeli aja, ini jadi duit loh. Alhamdulillah kan jadi penghasilan dia gitu loh. Setiap manggung itu dari konsep ya, pakai baju apa dan sebagainya. Kalau itu orangnya konseptor banget. Dia mau nyanyi nih, aku tanya dia ya. Setiap nyanyi aku beda penampilannya sendiri. Tanya lah. Jadi bajunya sekali pakai ya? Sekali pakai. Nggak Dan dipakai. aku bikin sendiri. Nggak dipakai berulang kali ya? Enggak. Aku tuh tiap menyanyi aku bikin sendiri. Nggak pernah nama merek ini merek itu enggak. Dan memang aku orangnya nggak mau gitu beli yang terlalu gimana. Yang penting aku bisa pakai nyaman, bagus, dilihat sama orang juga orang senang gitu. Aku mau kalau nyanyi bukan koli gitu ya, maksudnya pasti akan beda. Bisa aku pakai celana pendek, bisa aku pakai gaun, tanya lagi. Gitulah. Kayak bunglon ya? Kayak bunglon. Makanya orang-orang tuh seneng sama koli tuh emang penampilannya selalu Beda. unik gitu. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Emang dari dulu rambut pendek? Pendek. Selalu. Nggak pernah Gondrong panjang? terus. Pernah di album yang kelima, judulnya Esok Yang Ceria, rambutku segini. Itu lagi sakit hati gua sama laki gua dulu. Oh. Rambut dipanjangin. Rambut dipanjangin. Hancur gua. Nggak bisa. Maksudnya orang tuh nggak ngeliat. Bukan sosoknya Koni gitu. Bukan Koni Dio gitu loh. Maksudnya trademarknya memang udah di situ. Ternyata aku sadar, memang orang udah kira, aku harus begini. Jadi setiap orang ngomong, kan panjangin dong rambutnya, pendek terus bosan liatnya. Aku bilang bukannya nggak mau. Ini sekarang udah kepanjangan tuh, udah panjang nih. Tanya dia, biasanya gue bondol banget ya. Bondol abis dulu, cuma 1 cm ini kok panjang. Sini ke kantor lah. Iya, kalau dia tuh kayak gitu rambutnya. Oke. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya direka-reka yang namanya, pengen cantik gimana? Enggak, kalau apa adanya, tapi berkonsep. Berkonsep. Ada penerus nggak di anak? Anakku yang paling pertama, namanya Don. Nah itu tuh seniman banget, gitu. Karena memang dari papanya juga seniman, akunya juga seniman, tantenya seniman gitu. Tapi dia lebih ke drum. Oke. Dia juga malah ngajar. Dia juga punya sekolah musik. Jadi sekarang udah sekolah musiknya udah dijual katanya. Adalah satu sekolah musik STIMB namanya. Apa ya disebutin. Itu anak punya papanya anak saya. Tapi dia juga di situ sebagai dosen pengganti, apa sih namanya? Asisten dosen. Dia dia di drum. Di drum. Namanya Don. Don Aviano namanya. Jurang. Oke. Yang lain yang 2 cewek enggak ya? Mereka suka nyanyi, cuman enggak lebih. Aku bilang kenapa sih? Cuma hobi aja ya? Aku bilang yang kedua suaranya bagus, yang paling kecil cewek suaranya juga bagus. Aku bilang apa sih nyanyi? Nggak mau, malas udah ribut jadi penyanyi. Kamu jadi orang terkenal kayak ibu. Kalau dia lebih ke akademis. Akademis. Yang kedua kemarin malah mau sempet akpol. Gitu. Terus yang paling kecil. Tomboy juga dong? Enggak. Enggak, jadi anakku yang kedua kan laki.
Yang paling Oh, kecil cewek. oh iya iya iya. Nah, Cewek dari cewek. nah, si bungsu ini dia malah pengen jadi arsitek gitu. Senang, mereka senang nyanyi semua, senang musik juga, cuman nggak fokus, mereka nggak mau terkenal deh, gitu. Nggak mau jadi sosok gitu, nggak mau. Cukup ibu aja deh. Soalnya dengar cerita ibunya kayaknya rumit banget. Gue bilang sekarang mah nggak rumit kayak dulu ya. Oke. Tinggal nyanyi aja gitu di YouTube, ya bikin sendiri di ruangan di kamar. Wah kalau zaman ibu mah Caca, gue bilang anakku yang Oke. mau nyanyi aja gue nangis, gue bilang berdarah dulu, gue bilang gitu kan. Kenapa kayak gitu? Aku ceritain, kesiannya ibu ya dulu gini. Iya, aku bilang, kesian kan? Makanya aku bilang ya. Cuma sekarang mah enak ya. Zaman dulu aku kesian banget gitu ya. Mau festivalnya, mau daftar susahnya, sampai jual baju ibu, gitu kan? Sekarang anak-anak sekarang, bu mau ini, bu mau itu, tinggal begini, bener kan? Betul. Aku bilang enak zaman sekarang kalian, aku bilang ya. Tinggal menikmati hasilnya. Zaman ibu mewek mau apa gitu kan, kayak gitu. Jadi bukan tidak ada, menerus ada. Ada. Cuman nggak serius. Nggak serius. Bedanya zaman dulu dengan sekarang tuh apa teh? Kalau dulu kan kaset nih, sekarang kan serba digital ya. Gimana? Lebih enak aku bilang zaman sekarang. Kayaknya nggak merangkak kayak aku dulu. Nggak susah-susah dulu. Zaman dulu. Kasihan nih pokoknya zaman dulu ngulik apa lagu segala macam, kakrek, ya bener nggak? Dengerin satu bait, matiin, satu bait dan matiin. Belum nanti si pita kasetnya kusut. Pernah nggak ngalamin gitu nggak? Terus udah kusut gitu kan, dibongkar gitu, putar-putar pakai pensil. Terus sekarang kan kayak gitu. Tapi kan yang sekarang itu kan gampang jatuhnya juga teh. Nah itulah kelebihannya zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dulu mereka juga bikin lagu, bikin musik dan segala macamnya, mungkin mereka lebih ke hati ya, lebih ngulik itu lebih ke, aduh nuraninya benar-benar dipakai. Kalau zaman sekarang yang penting booming, nggak peduli, ini lagu nggak akan abadi nggak masalah, gitu kan? Kalau zaman kita dulu kan memang benar-benar yang dari hati nurani bikin lagu gitu, yang musiknya satu-satu tuh dipretelin gitu. Di apa namanya, diulik satu-satu gitu. Kalau zaman sekarang kan tinggal kaktek sambungin musik ini sambungin kayak gitu kan? Iya. Begitu live mereka apa bagusnya? Kadang-kadang gitu. Ya anak-anak sekarang untung sih. Aku rasa sih lebih ke apa ya? Hoki kali ya. Hoki. Banyak kan lagu dulu kan dibuatin secara perfect tuh. Tapi bukan itu yang booming, malah yang 2 tahun kemudian lagu awal mana gitu kan. Pernah nggak dirasain kayak gitu teh? Maksudnya lagu saya? Ini dibuatin, ini lagu yang paling bagus nanti. Tahu bukan lagu yang ini yang disukai gitu. Enggak. Gitu. Kalau dulu? Enggak. Jadi kalau misalnya dibikinin lagu nih ya, aku dengerin dulu. Jadi zaman dulu tuh, misalkan Deddy Dores ya, ya Deddy Dores aja dulu lah. Pada zaman itu kan waktu itu lagi Deddy Dores kan. Deddy Dores mau ngasih lagu nih sama Koni misalkan. Kon masuk lagu ya untuk minggu depan misalkan. Aku tuh dikirim dulu lagunya. Jadi aku denger dulu di rumah. Gitu. Aku denger, aku resapin. Nah, mungkin yang jadi abadi itu. Si penyanyi tuh suruh belajar dulu. Cocok nggak sih sama jiwa dia? Dikasih lagu ini, ada nyawanya nggak sih ini lagu untuk dia gitu. Ya, misalkan kasih lagu sama dia misalkan, ditunggu ini 1 minggu suruh dengerin. Nah itu tuh kan nyerap kali sama kita kan. Maksudnya cocok nggak sama dia? Nanti aku suruh di rumah juga suruh gonjreng-gonjrengan dulu nih pakai gitar bolong. Gitu. Misalkan sekiranya cocok, ya langsung lanjut di studio. Kayak gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan masuk studio langsung. Iya. Jadi nggak ada jiwanya, nggak ada nyawanya gitu. Oke. Ada kenangan indah nggak ya masih diingat dengan Nike Ardila? Kan banyak. Satu produser kan? Aku tuh banyak banget sama dia. Mana-mana sama dia, tidur bareng sama dia, mandi bareng sama dia. Ya karena memang kita kalau sekarang satu manajemen badannya. Iya. Kalau dulu kan satu produser, satu atap gitu. Banyak banget sih sama Nike mah. Mau kemana ngapain sama dia gitu. Terakhir mau meninggal tuh dia ngajak ke Singapura sama saya. Kalau mau Singapura datang ke rumah, kayak kenal Kak Kintamani, ngajak Kak Kintamani. Ngajak ke Kintamani, kenal. Ya udah kayak tadi, aku pengen main ke situ.
Kita datang berdua pakai baju tidur, Kintamani nongkrong di Kintamani sampai subuh aja dirinya. Itu dia abis putus sama pacarnya waktu itu. Aku nemenin. Banyak curhatnya sama Koni. Gitu. Gila-gilaannya sama Koni gitu. Ngapain segala macam aku tahu dia gitu. Ya sampai sejauh itulah sama Nike, alhamdulillah. Sedih lah ya pas kehilangan teman. Banget. Gak nyangka. Aku lagi di rumah. Baru bangun tidur kan pagi-pagi tuh ditanya. Kirain orang tuh nyanyi film tabrakan gitu. Aku bilang kirain bikin film, terus perannya tuh dia ketabrak atau gimana. Iya. Kirain aku begitu, nggak tahu nyata gitu. Dia tabrakan memang. Malam itu pun ngajak aku, dan aku ya film waktu itu gitu. Dan malam itu aku nggak mau ikut, gitu. Ya udah feelingnya kali aku, nggak mau, males. Sampai ke rumah nih gedor-gedor pintu di rumah gitu kan. Bujuk ayo cuma orang baturan gitu ngomongnya kan Sunda banget. Emang orangnya dekatan, jauh kan? Jauh kalau rumahnya sih. Dia kan rumahnya di Parakan. Iya. Cuma dia sering banget nyamper ke Koni. Ke Cimahi. Ke Cimahi. Aku bilang aku nggak bisa. Kalau nggak bisa tuh aku dipaksa harus ikut sama dia gitu. Nah malam itu dia maksa-maksa aku tuh. Aku nggak mau. Nggak tahu aku feelingnya udah feeling so good aja kali. Bakal ada kejadian begitu. Pasti punya artis kesukaan lah ya, idola ya. Indonesia Barat. Indonesia siapa teh? Ya semua dulu berkiblatnya ke Nicky Astria tentunya. Kalau cowoknya aku paling senang ya sama Kang Hari Mukti. Mukti. Karena memang masih ada hubungan saudara juga sama dia. Almarhum. Cuman itu. Kalau bule, aku seneng Whitney Houston sama Alana Miles ada penyanyi blues cewek. Blues. Sama Janis Joplin. Oke. Kalau misalnya sekarang nih diundang ke acara atau apa manggung itu harus pakai apa? Genre rock atau genre yang lain bisa? Kalau ini misalkan yang ngundangnya gitu ya, tergantung eventnya aja. Yeah. Kalau misalnya nikahan, ya mungkin kan kita harus lagu-lagu yang sedikit girly ya, gitu, sedikit yang ya kayak lagu-lagunya kayak tadi aku bilang kayak lagu-lagunya Whitney Houston, gitu, lagu-lagunya ya lebih ngepop lah gitu. Kecuali si yang punya hajatan juga, aku boleh lagu rock aja. Misalnya ada yang minta begitu, ya oke aja. Koplo bisa kan? Kalau dangdut aku enggak. Oh. Tidak. Aduh. Bukan tidak suka musik itu. Semua genre musik juga harus suka ya. Karena memang juga pastilah lagu-lagu Koni juga pasti ada. Tune-tunenya juga pasti ada lah. Yang lagu-lagu ngebeatnya gitu pasti ada sedikit-sedikit kedangdutan juga. Pasti ada. Ya nggak boleh lah nggak suka sama musik. Ini musik ini nggak boleh. Kecuali misalkan ada permintaan, kalau boleh lagu dangdut misalkan ada kadang. Aku pernah ada di program TVRI Jakarta dulu ada program musiknya tuh rockdut. Ya. Aku nyanyi waktu itu sama kakakku. Kakak sepupu Ervin Edani. Oke. Ervin itu kakak saya Aksara. Sedangkan sama Edani itu grup Edani. Aku nyanyi di situ. Ada Inul, ada Tista, segala macam nyanyi dangdut lah pokoknya. Kon, lagu dangdut dong kata Inul. Ini kan temanya katanya rockdut. Lagu dangdut apaan? Gue bilang gitu ya, lagu naon gitu ya. Ini juga apa? Ah, coba Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum Mawar Merah. Tapi bisa kan? Bisa. Oh gitu. Aku pengen gitu. Gue sama Inul. Terus tanggapan orang gimana? Keren gitu. Keren. Oh ya udah. Tapi yang bener-bener cengkok dangdut kan nggak bisa. Jadi bukan tidak suka, nggak bisa, cengkoknya nggak bisa. Karena memang bukan di situ kali genrenya. Gitu. Harapan kedepannya apa deh? Yang pengen, yang belum dicapai atau pengen dicapai atau gimana? Aku sekarang sih harapannya pengen satu kali aja aku pengen bikin konser tunggal deh yang gede. Tapi aku pengen tembusnya ke Malaysia dulu kalau bisa. Kalau ada umur ya, masih ada umur, terus kondisinya sehat, masih dikasih rezeki lah, untuk masih bisa berkarir, ya kenapa enggak? Sampai mati lah gitu istilahnya gitu ya, masih ingin berkarir. Karena aku memang hidup sendiri. Karena aku memang single mom ya. Aku udah 16 tahun sendiri. Suamiku yang kedua kan meninggal. Jadi aku sendiri aja sekarang. Itu membesarkan anak-anakku sendiri. Cita-citanya yang paling
paling gitu yang aku ingin ya pengen konser besar aja. Setelah itu misalkan udah konser gede ini, misalkan kok nih nggak show lagi ya udah nggak masuk. Ya itulah pokoknya cita-cita terakhir pengennya ada konser tunggal sendiri gitu ya. Ya konser tunggal sendiri, ya konser tunggal yang besar, misalkan di daerah kayak mau di kita di sini Jawa Barat nggak masalah. Itu aja. Terus ya keduanya apa ya, pengabdian aja kali, pengen ngelihat anak-anakku bahagia deh. Itu aja. Sisa umurku pengen punya karya satu lagi, karya yang benar-benar orang tuh nantinya aku tuh jadi apa ya, melegenda aja. Yang punya karya satu lagu lagi aja, yang orang tuh akan terus denger gitu. Ini nih Continue masih ada. Gitu. Mudah-mudahan. Amin, didoain teh. Pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk dunia musik. Nah, aku lihat sih anak muda sekarang kan keren-keren ya. Iya. Suaranya juga ya udahlah nggak bisa dibilangin dengan kata-kata. Tapi ya itu yang saya lihat sih, sering lihat di ajang-ajang festival gitu ya. Kayaknya anak-anak sekarang emang keren-keren tapi kok satu warna ya suaranya semua hampir sama. Nah. Bener nggak? Iya. Kayak musiknya Ariel dulu Ariel semua. Musiknya ini gitu kan. Anak-anak sekarang nggak punya ciri khas. Jadi sama banget gitu. Warna vokalnya sekarang semua sama. Ya. Kalau zamannya Koni kan dulu kita nggak usah dengar suara, nggak usah dengar muka, nggak usah lihat mukanya. Misalnya kita lagi jalan di mall, jalan di mana, dengar suara siapa? Ini pasti si ini. Ini pasti si ini. Ya bener nggak? Iya. Kalau zaman sekarang, ini si ini bukannya? Ya bener nggak? Nah. Saking banyaknya suara mereka tuh sama gitu. Genrenya. Jadi pesannya buat anak-anak muda sekarang sih yang sama satu apa namanya? Apa ya namanya? Frekuensi. Satu frekuensi sama ya saya nih udah menjelang tua. Ya pengennya sih anak-anak sekarang kalau mau bikin musik, bikin lagu yang sesuai dengan karakternya mereka deh. Gitu. Maksudnya ya teruslah berkarya selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Orang namanya musik mah nggak ada batasnya. Iya. Gitu. Seumur hidup, makanya saya bilang, kok ini kapan sampai kapan nyanyi? Sampai mati gue mah. Itu jawaban saya. Itu maksudnya, kalaupun anak-anak sekarang musiknya sangat berwarna, keren-keren, aku bilang, suaranya pun keren-keren. Cuma satu, nggak punya ciri khas. Ciri khas. Itu aja. Jadi pesannya, bikinlah trademark sendiri, bikinlah ciri sendiri. Kalau ingin berkarya, ya pokoknya harus punya jati diri. Benar kita detak tadi. Punya brand sendiri. Punya brand sendiri. Jadi orang tuh akan terus mengingat ini si Anu ini. Tuh yang punya pendek tuh Konidio tuh. Oke. Kan? Tuh yang pakai kacamata Atik Sibi. Benar nggak? Betul. Ya kan? Jadi si Anu nih, ini si ini. Harus begitu anak sekarang. Ya. Itu menurut saya gitu ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain seangkatan saya nggak tahu. Mungkin sama kali pendapatnya seperti itu. Oke. Gitu jadi. Teh pernah main film nggak teh? Pernah. Film apa? Dulu RCTI yang produksinya itu apa ya, production house-nya Esa Production. Orang Padang, Pak Erwin namanya. Judul filmnya, tapi judulnya ini sih film-film setan gitu, menguak misteri sama Impian Pengantin. Pernah tahu nggak sih Impian Pengantin dulu ada? Ada, pernah. Ada dulu di RCTI, yang setan-setanan itu. Serinya juga tuh? Itu seri. Berapa episode ya dulu ya? Lumayan kok, itu banyak episodenya. Saya berapa episode? Banyak banget. Banyak ya? Cuma gitu tayangnya jam 1 siang. Film setan tapi jam 1 siang. Gak menyeramkan ya? Nggak dapat rating. Filmnya murahan. Teh, nyanyi dong. Kayaknya apa? Terserah Teteh. Album aku ya? Boleh. Albumku yang pertama banget. Boleh. Yang bikin nama besar Konidio. Konidio. Oke. Album dari Kang Deddy Dores. Gini aja. Iya. Karena suaraku menggelikan. Sedetik air dari Kang Deddy Dores. Iya. Ya,
selamat menikmati. Selamat nikmati. Seadanya ya. Ingin ku bertanya pada angin malam, sampai kapan ku harus begini? Hanya debu dan ombak di tepian pantai, jadi teman dalam sepi. Kemarau yang panjang, kapan kau berganti? Air hujan pelepas dahaga. Aku haus kasihmu, aku rindu melayang dari dia yang ku cinta. Yang ku dambakan. Dalam lagu ini ku tumpahkan semua isi hatiku, cintaku yang hilang sempat membuat aku kecewa. Dalam hidup ini kemarau yang panjang, berilah aku setitik air agar hidup ini menaungi satu keyakinan. Matahari pagi panjangkan cahaya menyinari dalam kehidupan. Jalan hidup ini, jalan hidup ini, jalan hidup ini. Keren. Lagu ini tuh sejarah banget buat aku. Kenapa sejarah banget? Coba ditelaah dari syairnya, itu tuh jadi jalan cerita hidup aku. Karena aku gagal rumah tangga lah. Setiap punya pacar juga nggak pernah lama. Jadi semua tuh di lagu ini tuh perjalanannya ada semua. Nggak tahu, aku nggak ngerti. Kebenaran aja kali. Jadi aku sebenarnya kalau lagi sendiri bawain lagu ini suka nangis sendiri. Kok bisa begini gitu? Di kata-katanya tuh setiap syairnya setiap syairnya tuh kok perjalanan hidup saya. Setelah ditelaah gitu. Sebenarnya kan itu lagu, maksudnya perjalanan Teteh kan dari kecil ya. Iya makanya. Tapi kan kejadiannya sekarang. gitu loh. Udah begitu ya kali ya. Nyata loh. Berarti Kang Deddy itu Dia udah bisa menerawang kali ya. iya gitu kayaknya punya. Hebat loh. Benar. Jenius tuh. Makanya pencipta zaman dulu tuh, aku bilang apa tadi kan? Mereka tuh bikin lagu tuh sama hati nuraninya. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh benar-benar melegenda ya? Karena itu. Iya. Oke. Gitu. Semangat ya. Insya Allah. Harus semangat. Harus semangat. Karena di samping aku masih banyak yang sayang. Betul. Terus kayak ini saudaraku Paul yang main gitar ini, dia ini setia banget sama Koni.
aku lagi jatuh lagi segala macam, dia ada terus. Alhamdulillah, ayo teh semangat. Dia yang bikinin YouTube segala macam, aku nggak ngerti masalah YouTube, bikin channel segala macam. Bener-bener aku gaptek ya. Iya. Nggak ngerti aku mah beneran. Karena aku sempat depresi, sempat bukan depresi gila, bukan, sempat ya udahlah, aku mau nyanyi lagi. Iya. Kayaknya udah patah semangat. Iya. Tapi setelah ada Paul, ada teman-teman yang, kok lu masih bagus nyanyi, lu masih bisa segala macam, itu yang bikin aku. Iya. Hidup harus terus berjalan. Amin, insyaallah. Teh nyanyi lagi dong satu lagu lagi ya? Iya. Masih dari albumku. Boleh. Lagu ini tahun sebenarnya 87 ya. Tahun 97 apa 93 apa 90, pokoknya 90-an gitu lah pokoknya lagunya. 93 ya? Nah nggak pasti ini 93 duet sama Rahim Ma'ruf. Iya. Penyanyi gaeknya Malaysia zaman Iya. itu. Sebelum Emisir tuh dia dulu. Oke. Namanya Rahim Ma'ruf. Judulnya Langkah Pasti. Langkah ini terasa terhenti. Tetap Menjungkir lagu sedih membiru. waktu bukan lagi temanku. Baik. Masih jua aku mengharap cahaya, biarpun redup langkahku pasti pecahan kaca menusuk tubuh berdarah, sakitnya tiada terkira. Well, istana menanti betapa hati berseri. Istana menanti tempat kita masih tetap jadi kembali, tetap jadi berbaur pada harapan ini. Aku menghitung hari, apakah akan datang lagi? Nanti istana menanti pasti. Lagi. Istana menanti pasti. Keren. Wow. Istana menanti ya. Iya. Jadi insya Allah istananya masih ada yang menanti aku. Istana menanti pasti kan gitu kan? Iya. Orang baik pasti akan dikasih hal yang baik. Amin ya Allah. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Teh Connie Dios, semoga banyak manfaat dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Teh. Sehat dan sukses selalu. Teh. Amin ya Allah.